jangan. Kekuatan dari dalam. Kayak keisep banget ya, kalian bisa lihat. Nggak usah mundur, nggak usah lebih. Oke coy, balik lagi di channel gua nih. Belakangan ini user-user tank ataupun rumor udah jadi pilihan coy, walaupun masih sedikit ya yang minat. Tapi gua harap dari pembahasan gua kali ini makin banyak lagi user-user tank yang bermunculan dan bertambah coy. Biar pas lagi di draft pick kalau kalian lagi main solo nggak ada lagi yang bacot tuh untuk nyuruh S5 tank ataupun histori kalian tanknya masih sedikit udah disuruh-suruh jadi tank. Jadi kali ini gue akan bahas cara inisiasi tank dari ketiga hero yang akan gue mainin kali ini. Gue share videonya ya. Kan banyak tuh dari kalian untuk sulit cari momentumnya, ataupun pas misalnya udah dapet momentumnya kalian malah ditinggal anjay. Emang jadi player solo tuh banyak cobaannya coy. Kayak di video kali ini gue akan share video pertama gue main Atlas nih. Jadi buat kalian gue nggak akan share tutorial hero nya ya. Gue yakin kalian udah pada jago lah ya daripada gue. Tapi lebih dari ke penguasaan makronya ya, penguasaan mapnya ataupun gimana cari momentumnya biar dapet minimal 3-5 hero sekaligus sekali ulti anjay. Oke langsung sebenarnya yang jadi fokus kita untuk bermain roamer tuh bukan gimana caranya dapet semua musuh sekaligus coy. Karena momentum musuh kumpul semua tuh sulit. Karena masih ada yang masih pukul-pukulan sama minion lah, masih striptease di tower lah, masih adu mekanik lah. Jadi utamain sebagai roamer tuh khususnya hero Atlas ini ya. Kalian targetin aja masih ke hero-hero tipis kayak MG, assassin musuh. Biasanya kalau kayak gitu tuh bonus dapet tanknya juga coy. Kalau kalian sekali ulti kayak gini coy. Lu kasih jarak aja. Mana lagi? By the way ini si Martis dari awal gue udah curiga nih. Ini legend sama mythic sepele pakai sprint aja. Ini fix banget ini dua bucin coy, parah banget emang kita main solo lagi serius-serius ya. Udah rela-rela jadi tank ketemu player-player kayak gini coy, mainnya juga nggak jelas anjay. Skip. Kita lanjut ke pembahasannya coy. Gimana sih cara cari momentumnya? Ya, kalau kalian lagi main solo ya nggak bisa berkomunikasi langsung sama tim sendiri. Minimal sebelum kalian mau ulti, cari montek gitu, kalian minta backup dulu coy lewat quick chat ya. Nah kalau tim kalian masih pada budek semua nih, ya kalian lihat map aja lah. Teman-teman kalian udah siap war atau belum nih? Kayak di minimap ini coy, ini udah pada kumpul-kumpul gini nih. Ini momentum pas untuk kalian cari montek ataupun untuk inisiasi ya. Makanya usahain kalau kalian sebagai rumor peran-peran hero tebel juga dibutuhin coy untuk cari momentum ya. Kayak untuk XP lane-nya, pick Yuzong, Esme itu berguna banget coy. Minimal juga ada yang tebel lah. Nah itu si kayak ini di video gua ada Barat ya. Barat sebagai jungle. Itu berguna untuk mancing musuh gitu, ngebet musuh coy. Nah di sini momentum pasnya, manfaatin konsil ataupun flicker ya, bisa langsung kelar. Kalian tabrak-tabrakin aja tuh, udah pada rapet kan musuhnya. Kunci dari cari momentum ini coy sebagai rumor adalah saat musuh kumpul ya, dan usahain pakai flicker yang gue bilangin tadi coy, biar kalian gak gagal montek langsung ke barisan belakangnya coy. Biasanya momentum ini pas ya, musuhnya rapet-rapet gitu, kalian tinggal angkat coy. Kita lanjut cari momentum pakai hero selanjutnya, yaitu si hero Lato ini anjing, si Kupro ya. Ini hero yang anti meta menurut gue coy, karena ini selalu masuk meta dari season ke season, selalu di pick ya. Nggak langganan band juga kayak Atlas tadi. Jadi nih hero juga berguna kalau kalian pick untuk jadi roamer, untuk belajar cari momentum. Nih hero pas coy, karena nih hero untuk nge-counter hero yang punya banyak skill blink juga kan si Fanny, Benedetta, Lancelot, yang gitu-gitu coy. Dan di sini pembuktian gue lagi nih lawan meta Estes yang lagi hype banget di season ini coy.
keras juga ya, banyak ngehil-ngehilnya juga. Tapi untungnya kalau lawan hero-hero meta yang rapet-rapet gitu pas grafik musuh, ini hero gampang cari momentumnya coy. Kalian bisa lompat ya, manfaatin rumput intinya coy. Kayak gini contohnya nih, pas lagi kalian mau lompat kodok, kalian bisa combo pakai flicker juga biar makin jauh ya, ataupun flicker ulti kayak gini coy. Nah, cara cari momentum pakai hero ini kalian biasain dah tuh, setiap mau ulti wajib loncat ya, kan ada airborne-nya tuh, si musuh lompat dulu. Nah, caranya kalian cari tembok ya, target kalian tembok mana, kalian peluk dah tuh musuh-musuhnya semua pakai ulti ya, ke arah mana langsung jedotin aja ke tembok. Nah, karena si Kufra ini kalau udah kena tembok gitu, musuh-musuhnya akan ada efek stun-nya gitu ya, beberapa detik yang berguna banget saat di posisi war gitu coy. Dan untuk cari momentumnya, timing apa aja yang pas, hero satu ini sama ya kayak si Atlas tadi. Biasanya tuh kalian manfaatin rumput biar nggak ketahuan pas lagi mau lompat. Kayak posisi-posisi mau end terakhir, entah kalian yang mau di end atau musuh yang mau di end, kalian bisa pas untuk cari momentumnya. Sama ya, skill satu dulu buat di flickerin kanan kiri bisa juga tuh, langsung kalian peluk ke tembok coy. Oke, kita lanjut ke cari momentum pakai hero selanjutnya, yaitu hero Tigreal nih. Nah, ini berhubung nih hero-hero lawas ya, gue yakin kalian udah sering ngegunainnya, udah lebih jago lah dari gue coy. Ini hero bapaknya para tank aja. Ini hero simple ya, tapi masih efektif cari momentum montek-montek gitu coy. Tapi ntar dulu sebelum ke monteknya, nih hero tukang ngerusuh buff coy. Jadi kalian harus manfaatin nih hero di early game ya. Kalau sekiranya teman kalian ada backup, kalian bisa terus-terusan ngerusuh. Tapi kalau sekiranya udah cukup kayak video ini nih, ya udah kalian mundur aja coy. Dan manfaatin dari skill 2-nya ini buat ngedorong-dorong musuh. Nah, oke, kita agak melenceng sedikit nih ke ultinya coy. Ini kita mau demo dulu ke Muntun nih. Ini hero harusnya karena hero lawas ya, biar berguna di meta, banyak di pick lagi kayak dulu. Ini ultinya harus di fix aja, ini agak delay gitu coy. Kalah sama pamor sama hero-hero tank sekarang. Kalau ultinya lebih cepet aja, walaupun hero bisa ngisep gitu kan, tapi lumayan lama ya coy. Musuh bisa kabur, bisa di flame shoot dulu, bisa flicker, masih bisa kabur lah intinya coy. Oke, lanjut. Biasanya kalau kalian semisal lo dapat momentum kayak gini coy, biasanya sebagai user roamer tuh kalian harus sering-sering berkorban ya. Nggak apa-apa mati coy, yang penting musuh tuh rata anjay, wipe out dan kalian menawar. Nah, intinya dari player roamer tuh juga gitu coy, penuh perjuangan ya untuk memenangkan match. Nah, kita lanjut ke bahas selanjutnya, cara cari momentum dari bapaknya para tank ini coy. Biasanya untuk hero ini biasanya kita harus pinter-pinter ngebait musuh, mancing-mancing musuh coy. Biarin kita diserang-serang, nah kan musuhnya udah mulai ketarik mundur tuh. Nah, di sini kita bisa manfaatin ulti sekalian flicker coy. Kalian juga bisa manfaatin juga kalau lagi ditarik-tarik Franco gini kan, dia langsung ke barisan belakangnya tuh. Kita tinggal dorong aja ulti ya. Udahlah. Oke, kita masuk ke inti semuanya ya. Sebenarnya jadi tank ataupun roamer kita harus sering-sering rela berkorban coy untuk dapetin montek-montek gitu. Kita harus nebe-nebe tower, makan-makan damage banyak. Nah, untuk cari momentum juga kan, sebenarnya susah-susah gampang jadi roamer coy. Tapi tergantung apa tujuan kalian main di game coy. Untuk menang atau untuk ngekill banyak. Nah, itu coy. Nah, kalau kalian untuk kill banyak udah pick kalian assassin MM. Tapi untuk menang biasanya tergantung dari roamer kalian coy, yang paham kondisi map, kapan harus mulai war, kapan harus open map juga. Dan harus diapresiasi tinggi coy untuk para roamer ini yang rela nurunin ego mereka, apalagi pas lagi solo rank ya. Karena dengan kalian apresiasi itu, mereka jadi semangat lagi untuk nyari next momentumnya. Merasa dihargain juga. Betul apa bener nih? Coba para user tank ataupun roamer kalian komen coba coy. Oke lah coy, gue udah pembahasan kali ini ya. Semoga video gue bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru belajar tank ataupun roamer, yang lagi cari-cari montek, cari-cari inisiasi yang udah gue share tadi, semoga bermanfaat coy buat kalian lagi belajar ya. Terima kasih yang udah nonton, sampai kita ketemu di konten selanjutnya. See you.